Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Yang mau komentar jelek tentang saya silahkan, monggo, nggak apa-apa, toh kalau dengan ucapan jelek kalian berarti menggugurkan dosa-dosa saya. Aja. Ikut ya? Iya. Dah? Sarang dulu. Enak? Apa? Direk, udah belum? Ayo. Sebelumnya terima kasih ya buat sahabat-sahabat media yang udah datang, yang meliput 40 hari di rumah saya, dan alhamdulillah acara sederhana, memang nggak ada yang gimana ya, karena juga bagi sedikit rezeki juga untuk anak yatim yang saya juga minta doanya dari mereka untuk almarhum ibu saya, Bu Wadania. Jadi ya tadi juga ada juga ustadznya, ada yang juga pengurus dari yayasan yatim piatu di sini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun maksudnya tidak harus dengan cara yang bagaimana, tapi yang penting kita khusyuk, iman dan ikhlas semuanya gitu ya. Mudah-mudahan juga doa yang tadi juga kita panjatkan semua dari anak yatim khususnya juga langsung diterima dan dijabah. Kenapa keluarga juga dari mama yang meledakan apa tahlilan di rumah juga? Kalau misalkan untuk di rumah, insya Allah nanti 100 hari. Kalau misalkan sekarang udah biar diwakili sama di sini aja. Dari saya juga sebenarnya kan doa itu kita bisa panjatkan dari mana aja ya. Yang penting niatnya memang untuk ibu saya gitu. Jadi kalau misalkan nanti insya Allah di 100 hari baru nanti semua keluarga insya Allah bakal kumpul di rumah mama saya. Kalian hari ini justru mengajak pasangan juga, hanya dihadiri oleh pasangan, tidak keluarga besar juga hadir di sini, bagaimana? Ya sebenarnya sih sebenarnya sih masalah untuk doa didampingi dengan siapa dari keluarga juga pasti sudah mendoakan juga di rumah masing-masing. Kalau sekarang karena saya juga lebih fokus untuk kita membaca Yasin bersama-sama, intinya kan sebenarnya sama siapapun yang menjadi doa gitu. Nah yang penting ditujukannya untuk siapa gitu. Udah, tapi kalau misalkan untuk kumpul sama bareng keluarga besar, insya Allah saya juga udah bilang nanti di 100 hari. Kak, ini apakah salah satu meneruskan kebiasaan mama dekat dengan anak yatim dan pengajian ini? Salah satunya udah itu, karena mama juga kan sering kan kumpul kayak di pengajian atau apa. Jadi ini salah satu juga kayak maksudnya bahwa apa yang mama lakukan sebelumnya ya udah saya lakukan juga gitu. Dan diniatkan memang untuk almarhum ibu saya. Tapi sempat pesan nggak sih Kak sama kamu sendiri gitu, maksudnya untuk tetap membagikan hal seperti ini gitu? Enggak sih, mama sih nggak ada pesan seperti itu, cuma memang karena memang kebiasaan apa yang udah mama lakuin dari pengajian atau segala macam, mungkin saya bukan intinya gini, pengajian atau kumpul bersama anak yatim insya Allah ke depannya ya mungkin nggak sering, tapi insya Allah akan saya lakukan juga. Saya udah ngomong juga bersama pengurus di sini, berarti juga kalau misalkan nanti saya insya Allah akan datang lagi untuk datang ke sini. Jadi memang pengen
pengen ada satu tempat yang bisa juga untuk saya bisa memanjatkan doa bersama untuk doain ibu saya. Alina ini kan tadi kan susah senang pasangan harus bareng-bareng gitu. Jadi bilang kakak juga selalu terlihat berdua sama anaknya tadinya sekarang beribadah juga di ini salah satu tanda seriusan Sebenarnya sih untuk kemana-mana berdua atau terlihat berdua sih gak selalu berdua ya. Kadang Kalina juga punya kesibukan, aku juga punya kesibukan sendiri. Cuman berhubungan dengan 40 harian almarhumah Mah En, yang dimana dari awal aku sempat hadir mendoakan ya, aku juga merasa ini momen terpenting juga lah yang untuk harus aku datengin di sini dan aku untuk doain bareng anak yatim, dimana kan doa anak yatim itu kan paling mustajab dijawab sama Allah gitu, kayak gitu sih. jadi lebih serius juga, jadi bucinnya juga yang baik. Kalau dibilang bucin sebenarnya gini loh, saya juga nggak ngerti konteks bucin di kita gitu ya, gitu orang pada bilang katanya Kalina tuh kalau ada pasangan bucin gini. Sebenarnya kalau misalkan bucin sama pasangan sendiri, kenapa enggak daripada bucin sama pasangan orang ya kan gitu. Kan aneh gitu kan, kalau bucin sama pasangan orang itu baru yang salah. Dan juga sebenarnya jujur ya, saya nggak ngerti yang saya lakukan terhadap pasangan selama ini tuh sebenarnya bukanlah suatu yang aneh gitu loh. Sewajarnya aja ya. Memang sewajarnya saya tuh menyayangi pasangan, saya tuh adore sama pasangan saya. Tapi mungkin orang-orang sini ngeliatnya kesana Kalina kayak gimana. Ya kalau saya tuh memuji atau apa ya, adore bahasa, ya pokoknya saya tuh menyayangi pasangan sendiri, kenapa enggak? Kalau misalkan saya ke pasangan Mbak, nah itu aneh gitu kan. Ya kan kayak saya kan iya dong gitu. Tapi orang sini suka mensalahartikan bahwa Kalina tuh terlalu bucin banget gini-gini. Ya udah sih gitu, kayak dia sama pasangannya juga nggak bucin banget, cuma bedanya kan saya dikenal dan mereka enggak. Tapi terserah, balik lagi orang mau menilai saya seperti apa. Yang pasti saat ini saya didampingi sama Ricky, ya alhamdulillah. Hal positif lah. Bukan berarti karena memang ada hal tertentu yang harus didampingi, enggak. Dia ada urusannya dia, saya ada urusannya saya. Cuma kan karena ini di hari-hari yang Momen tertentu lah, ya kenapa nggak didampingin kayak gitu kan. Kalaupun misalkan suatu saat ada acara misalnya kayak ulang tahun di keluarganya Ricky atau apa, ya juga saya pasti datang kalau diundang. Begitu juga kalau misalnya ada keluarga saya ada yang ulang tahun atau merayakan apa, juga Ricky juga pasti datang kalau diundang. Ibaratnya seperti itu aja gitu. Memang itu udah sewajarnya sih gitu. Saya pengen tahu aja kalau misalkan orang di luar sana yang bicara kalau saya tuh terlalu bucin, kalau misalnya ada salah satu keluarga mereka yang tiba-tiba, bukan saya nyumpain, tapi tiba-tiba pergi gitu seperti yang saya alamin, terus pasangannya dampingin, apakah itu dibilang bucin gitu aja gitu kan. Ini momen tertentu lah. Justru malah kalau saya nggak hadir gitu malah terlihat aneh dong, justru malah sebaliknya. Kecuali kalau memang dia tuh memang ada urgent kerjaan atau apa, itu kan baru bisa dimaklumi. Nah kalau nggak datang nanti diomongin, semua tuh serba salah. Terus balik lagi, saya tuh nggak mau ambil pusing, udahlah yang penting saya nggak bikin ribet hidup orang. Jadi lebih selektif nggak sih Kak, yang beberapa yakin diri sama kamu itu apa? Dibilang gini loh, kan banyak orang juga nanya kapan nikah, kapan ini, kapan itu segala macam gitu. Justru sekarang kita lagi menikmati momen-momen pengenalan satu sama lain gitu, karena ternyata sebelumnya itu saya aja masih yang namanya gagal, karena setelah menikah mengenal pun tetap aja ada kegagalan. Makanya saya lebih baik nikmatin aja dulu kita dekat kayak begini sambil memahami satu sama lain. Banyak juga kok kekurangan di diri saya yang saya juga sadari selama saya sama beliau, begitu juga sebaliknya. Tapi ya namanya dua isi kepala yang berbeda, sampai kita menutup mata pun tidak akan pernah sama, ya kan. Balik lagi, menjadikan satu pemikiran dari isi kedua kepala yang berbeda itu tidaklah mudah. Dan kalau saya ngomong seperti ini, Kalina emang cuma bisa banyak bacot doang, emang salah aja saya sih. Cuma terserah, balik lagi saya kembalikan yang menilai saya, penilaian manusia itu tidak penting buat saya, tapi penilaian yang di atas aja yang penting untuk saya. Itu aja. Banyak juga yang bilang cepet move on-nya. Nah, kalau daripada saya harus diam dengan ke masa lalu,
mikirin masa lalu buat apa, dan juga saya nggak perlu masa lalu saya yang kemarin itu nggak perlu dipikirin gitu loh, ibaratnya hanya membuang-buang waktu saya aja. Dan kalaupun saya tuh move on dari Ricky, toh dia juga banyak memberikan hal-hal positif untuk saya, dan arti apa ya, bukanlah suatu yang kesana kita tuh sayang-sayangan atau apa segala macam, enggak kok gitu. Banyak juga dia yang nemenin saya di saat-saat lagi malah justru datangnya dia dalam hidup saya malah banyak dalam keadaan saya lagi sedih gitu loh, gitu. Malah dia bilangnya saya cengeng atau segala macam kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi ya, apa ya, justru orang bisa dilihat di saat dia ada dalam keadaan susah, bukan dalam keadaan senang. Itu aja sih. Kalau misalkan itu udah berapa lama sih maksudnya ini official pacaran sama Kita sih pacarannya itu di akhir Januari ya. Tanggal 25 Januari. Makanya kalau misalkan dibilang KTP begini juga di pemberitaan yang kemarin, baik lagi saya nggak mau juga ngingetin yang lalu-lalu, tapi udahlah gitu. Kalaupun sekarang yang di sana play victim atau apa, terkesan saya yang bersalah, nggak apa-apa. Penilaian manusia itu tidaklah penting untuk saya, tapi penilaian di atas aja Allah itu yang terpenting untuk kami berdua. Bukan sok religius atau gimana ya, tapi memang yang segala sesuatu yang tahu Tuhan kok yang tahu. Lagi juga dengan momen kayak begini, nggak etis juga loh untuk kita membahas masalah-masalah yang pernah ada gitu. Boleh. Mas Riki sendiri soal yang katanya mungkin nempel apa pada sama papanya numpang hidup segala macam. Pernah segala macam. Itu sama sekali nggak benar dong. Dari awal juga yang mengekspos ini kami berdua kan dari pihak lain, bukan kami sendiri yang sengaja Nggak ada mengeksposkan. yang numpang hidup atau Aku apa, juga dia punya juga ada keluarga, kerjaan. aku juga punya pekerjaan sendiri ya kan, dia juga punya dunia sendiri, kerjanya sendiri. Sekarang gini, kalau misalkan dibilang katanya dia numpang tenar apa segala macam, misalkan ya kalau kita ambil sisi positifnya, so what? Yang ngomongin numpang tenar juga numpang tenar sama orang sebelumnya, dan juga numpang tenar sama anak saya. Tapi apakah saya bicara seperti itu? Enggak kan. Jadi ya lebih baik. Jadi menurut saya kalau ada statement negatif seperti itu cuma alibi orang itu untuk menutupi track record dia sendiri, gitu sih. Kalau misalkan Ricky bisa lebih dikenal masyarakat terhadap saya, kita ambil sisi positifnya aja. Udah, itu bukan lagi berarti kayak dia mau dompeng apa segala macam, enggak kok. Dan semua ini saya pikir sebuah apa ya, kebetulan sih, natural, nggak ada yang benar saya rencanakan atau kayak gimana. Semua ini berjalan natural aja gitu. Jadi kemarin ada ini itu. Dan bukan dari kemauan kita gitu. Iya. Malah saya justru dari awal ngomong sama dia, kita sepakat supaya nggak gembar-gemborin. Tapi karena ada pihak tertentu yang posting foto kita berdua, ya udahlah gitu. Kita ambil sisi positifnya aja, karena kalau bikin sisi negatifnya terus capek, beneran deh. Capek udah. Nah, sekarang saya lebih fokus untuk apa? Untuk mikirin gimana banyak-banyak doa untuk ibu saya, gimana mikir ke depannya saya sama nanti sama anak saya, sama pasangan saya, ambil yang positifnya. Dan saya mikir nanti cara berpikirnya tanggapan anak saya juga, kan saya juga belum banyak ngobrol juga sama anak saya tentang pasangan saya. Tapi buat saya sih kita jalanin aja lah, namanya hidup gitu kan. Kita pikir yang baik-baik aja, nggak usah mikir yang buruk-buruknya terus. Dan juga kalaupun kalian semua di luar sana yang mau komentar jelek tentang saya, silahkan, monggo, nggak apa-apa. Toh kalau dengan ucapan jelek kalian berarti menggugurkan dosa-dosa saya. Itu aja. Makasih kakak Rima. Foto dulu sih. Ya, foto. Foto dulu. Bentar, kita foto dulu. Pas Riki lihat sini boleh sebentar. 1, 2. Terima kasih. Udah? 1, 2. Sekali lagi. Wait. Ya, terima kasih. Sekali lagi. 1